kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai dengan doa. Maria, coba bawa doa kita, nak. Baik. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Maria. Sekarang ibu absen dulu. Cecil, ibu. Angel, Intan, hadir bu. Maria, hadir bu. Hadir semua ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat memahami pengertian asam dan basa menurut Arrhenius, pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry, dan pengertian asam dan basa menurut Lewis. Nah, yang kedua, untuk dapat menghubungkan kekuatan asam dan basa dengan derajat ionisasinya dan tetapan kesetimbangan ionisasinya. Bagaimana anak-anak ibu, sudah paham? Sudah, Bu. Baik. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah asam dan basa. Nah, asam dan basa ini berkaitan dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang kita bahas di kelas 10. Nah, di antara kalian ada nggak yang masih ingat apa itu pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ada yang bisa? Baiklah, ibu tunjuk ya. Bagaimana, Intan? Coba, menurut kamu apa itu pengertian elektrolit dan non-elektrolit? Nah, larutan elektrolit ialah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan non-elektrolit ialah larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Begitu, Bu. materi kita sebelumnya kan sudah selesai. Ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya itu apa? Asam dan basa, Bu. Ya benar ya, asam dan basa. Ada yang masih ingat apa itu pengertian asam? Oke, coba. Maria, menurut kamu asam itu apa, nak? Menurut saya, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Ya benar ya. Nah, iya benar ya, Nana. Terima kasih ya Maria. Nah, coba kalau pengertian basa ada yang bisa? Saya, Bu. Coba Cecil. Basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau OH-. Iya benar. Nah, karena kalian sudah tahu pengertian asam dan basa, sekarang ibu mau memberitahu tentang manfaat asam dan basa. Asam dan basa itu sangat bermanfaat loh buat kehidupan kita. Contohnya HCl, asam klorida. Ada yang tahu apa sebutan lain asam klorida? Coba ingat. Ya benar, asam lambung ya anak. Nah, asam lambung atau HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman atau bakteri dalam tubuh kita. Bakteri itu dari mana? Dari makanan yang kita makan. Misalnya kita makan makanan sembarangan, jajan di pinggir jalan. Nah, otomatis bakteri nanti akan ada di dalam makanan itu. Nah, disitulah peran HCl yang untuk menetralisir makanan. Untuk basa, misalnya contohnya air mineral. Saya dapat lihat dalam minuman Kristin, air mineral, Nafas, itu ada contoh air mineral alkali. Nah, orang yang meminum air mineral alkali ini atau minuman dengan pH basa ini, biasanya aliran darahnya lebih lancar dibandingkan orang yang biasa, karena darahnya lebih cair daripada orang yang meminum pH air biasa. Nah, darah yang kental itu berarti tidak mengandung cukup air. Semakin kental darah seseorang, maka semakin lambat aliran darahnya. Atau dalam artian lain, aliran darahnya tidak lancar. Gimana anak paham manfaat dari asam dan basa? Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita hari ini tentang perkembangan konsep asam dan basa. Oke, Ibu sudah membuat 4 gambar di depan. Ini gambar apa?
Asam lemon ya. Ini gambar apa? Cuka. Ini gambar apa? Sabun. Ini gambar apa? Obat. Obat mah. Nah, ada yang tahu tidak mana yang asam, mana yang basah? Yang asam, ya benar ya Intan. Yang asam itu ada yang bagian atas, yaitu lemon dan cuka. Nah, coba yang basah, Angel tahu Angel? Ya, yang bawah yaitu sabun dan obat kuman. Nah, baiklah. Sekarang kita akan masuk pada materi teori asam basa. Ada 3 teori asam basa yang dipelajari dalam kimia. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan teori yang pertama, teori asam basa Lewis. Nah, menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H positif. Nah, contohnya kita lihat di papan tulis. Senyawa H2SO4 jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion 2H positif tambah ion SO4 2 negatif. Nah, mana pertanda asamnya, Bu? Ini dia. Ion H positif. Selanjutnya basa. Menurut Arrhenius, basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH negatif. Nah, contohnya kita lihat di papan tulis, senyawa MgOH 2 kali. Jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menjadi ion Mg2 positif tambah ion OH negatif. Mana pertanda basanya, Bu? Ini dia. Ion OH negatif. Nah, tapi perlu anak-anak ingat, ada senyawa yang ujungnya itu atau gugus belakangnya itu mengandung OH. Misalnya, bla 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 bla, di sininya ada OH. Tapi dia bukan basa. Contohnya CH3COOH. Nih, dia di sini ada OH, ada gugus OH. Tetapi senyawa CH3COOH ini termasuk dalam asam. Nah, contoh-contoh senyawa yang begini apa saja, Bu? Itulah alkohol. Alkohol kan gugus belakangnya adalah OH, tetapi alkohol termasuk senyawa asam. Itu pengecualiannya, anak-anak ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini tuh dikemukakan oleh 2 orang ya, Bronsted-Lowry, oke? Yang pertama yaitu Johannes Bronsted dan Thomas Lowry, oke? Apa yang dikatakan mereka tentang asam dan basa? Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah suatu spesies kimia yang mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain. Nah, basa menurut Bronsted-Lowry yaitu suatu spesies kimia yang menerima proton dari spesies kimia yang lain, atau kita sebut dengan akseptor proton. Di depan ini Ibu sudah membuat suatu reaksi. Bisa dilihat reaksinya. Nah, reaksi dari HCOOH ditambah H2O menghasilkan HCOO negatif ditambah H3O positif. Lihat ya, HCOOH itu adalah senyawa asam, ya kan? H2O basa. Mari kita lihat di sebelah sini. HCOO negatif. Negatif artinya dia memberikan satu buah protonnya, ya kan? Memberikan satu proton. Kepada siapa dia berikan protonnya? Kepada H2O. Makanya H2O menjadi senyawa H3O positif. H3O positif di sini berperan sebagai akseptor atau penerima. Makanya namanya asam konjugasi. HCOO negatif asam konjugasi. Bagaimana? Sampai sini paham anak-anak? Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan contoh asam basa Bronsted-Lowry. Tadi Ibu juga menyebutkan ada sebutan asam konjugasi dan basa konjugasi. Lalu apa, Bu, perbedaan asam konjugasi dan basa konjugasi?
Asam konjugasi merupakan basa yang menerima proton dari asam. Sedangkan basa konjugasi merupakan asam yang telah melepaskan proton kepada basa. Nah, contohnya dapat kita lihat di sini. Misalkan ada asam H2SO4, maka basa konjugasinya menjadi HSO4 2 negatif. Kenapa Bu? Karena HSO4 2 negatif ini sudah melepaskan protonnya atau H positif kepada senyawa lain. Jadi kesimpulannya, perbedaan paling mendasar antara asam konjugasi dan basa konjugasi adalah perbedaan satu ion H positif. Diingat ya anak-anak? Nah anak-anak, sekarang kita masuk teori asam basa yang ketiga, yaitu teori asam basa ini. Seperti namanya, teori ini dikembangkan oleh William Lewis. Nah, menurut Lewis, asam adalah suatu spesies kimia yang menerima pasangan elektron bebas dari spesies kimia yang lain. Nah, sedangkan basa adalah suatu spesies kimia yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya. Nah, di sini ibu berikan reaksi untuk membuktikan apa yang dikatakan si Lewis tadi, yaitu reaksi NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3. Nah, untuk membuktikan apa yang dikatakan si Lewis, kita harus membuatnya juga dalam struktur Lewis. Nah, kita coba ya. Atom N, elektron Y. Elektron valensinya 5. Karena dia nomor atomnya 7. Nah, sedangkan H, elektron valensinya 1. Seperti yang anak bisa lihat di sini, N, elektron valensinya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan H, atom H, elektron valensinya 1. Nah, untuk senyawa BF3, nah, karena elektron valensi atom B itu 5, maka di sini B mempunyai 5 elektron valensi. 1, 2, 3, dan sepasang elektron bebas. Nah, sedangkan F, dia mempunyai 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, agar kedua senyawa ini dapat berdekatan, senyawa TF3 harus mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada senyawa NH3 atau BF3 sesuai pengertian asam basa Lewis disebut senyawa basa. Sedangkan NH3 yang menerima pasangan elektron bebas disebut asam. Nah, ketika mereka berdekatan, inilah tadi pasangan elektron bebas itu kan. Ini adalah pasangan elektron bebas dari atom B. Nah, begitulah pembuktian dari pengertian asam basa menurut Lewis. Sampai sini paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Setelah kita mempelajari 3 teori perkembangan asam dan basa yang tadi, sekarang kita akan masuk pada materi kekuatan asam dan basa. Nah, anak-anak, kuat lemahnya larutan asam dan basa ini ditentukan oleh derajat ionisasinya. Derajat ionisasi merupakan banyaknya ion H positif dan ion OH negatif yang terkandung dalam asam dan basa tersebut. Nah, lambang derajat ionisasi yaitu alfa. Nah, untuk mencari nilai alfa, kita dapat menggunakan rumus jumlah mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Ini rumusnya ya. Nah,
Anak-anak, tadi kan udah Ibu sampaikan kalau asam dan basa itu dapat dibedakan menjadi asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, asam kuat ini terionisasi sempurna dalam air. Sedangkan asam lemah terionisasi sebagian. Nah, untuk melihat bagaimana itu sebenarnya asam kuat, kita dapat melihat reaksi. Dia terionisasi menjadi H positif dan H negatif. Karena terionisasi sempurna, maka alfanya sama dengan 1. Nah, untuk mencari konsentrasi H positif dari asam kuat, kita dapat menggunakan rumus valensi asam dikali konsentrasi asam tersebut. Nah, selanjutnya tadi ada basa, larutan basa. Larutan basa juga dapat dibedakan menjadi larutan basa kuat dan basa lemah. Nah, kalau basa kuat dia terionisasi sempurna dalam air menjadi ion OH negatif. Contoh dari basa kuat itu misalnya LiOH atau litium hidroksida, NaOH natrium hidroksida, dan KOH kalium hidroksida. Nah, yang selanjutnya yaitu penetapan ionisasi asam dan basa. Kuat lemahnya asam dan basa ditentukan oleh penetapan ionisasinya. Ya. Nah, untuk mencari nilai Ka, kita dapat melihatnya dari reaksi. Misalkan ada reaksi Nah, misalkan ada reaksi Ha menjadi H positif tambah H negatif. Nah, mula-mula Ha bereaksi sebanyak 1 mol. Di sini kosong, kosong. Maka saat bereaksi kita bisa, karena kita tidak tahu berapa nilainya, kita misalkan dengan alfa dan ionisasinya. Reaksi sebanyak alfa. Maka saat setimbang ada 1 dikurang alfa mol Ha yang bereaksi sebanyak alfa H positif dan sebanyak alfa H negatif. Nah, untuk asam kuat rumusnya itu untuk mencari nilai Ka, konsentrasi produk per konsentrasi reaktan, yaitu konsentrasi H positif dikali konsentrasi H negatif per konsentrasi Ha. Nah, untuk asam lemah, karena nilai alfanya kecil ya, tadi kan asam kuat yang nilai alfanya sama dengan 1. Nah, untuk asam lemah alfanya lebih kecil dari 1, maka kita anggap H positif ini konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi H negatif. Sehingga untuk mencari nilai Ka menjadi konsentrasi H positif dikali konsentrasi H positif per konsentrasi Ka menjadi konsentrasi H positif pangkat 2 per konsentrasi Ka. Sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Selanjutnya untuk tetapan ionisasi basa. Tetapan ionisasi basa atau Kb. Nah, untuk mencari nilai Kb juga dapat kita lihat dari
Nah, yang selanjutnya itu tetapan ionisasi basa atau KB. Nah, untuk mencari nilai KB juga kita buat persamaannya seperti ini. Dari reaksi, kita misalkan reaksinya BOH menjadi B positif tambah OH negatif. Nah, kita misalkan mula-mula ada 1 mol BOH yang bereaksi, dan saat bereaksi ada sebanyak alfa mol BOH, sebanyak alfa B positif, dan sebanyak alfa OH negatif. Maka saat setimbang ada sebanyak 1 dikurang alfa mol BOH, sebanyak alfa B positif, dan sebanyak alfa B OH negatif. Nah, sama seperti ionisasi asam yang tadi, untuk mencari nilai KB-nya juga produk pereaktan B positif, OH negatif, per BOH. Konsentrasi B positif dikali OH negatif per konsentrasi BOH. Ini rumusnya. Nah, bagaimana untuk mencari KB asam lemah? Sama juga seperti yang ini tadi. Karena nilai alfa dari asam lemah itu kecil, sehingga konsentrasi B positif ini dianggap sama dengan konsentrasi OH negatif. Sehingga kalau kita ganti B positif menjadi OH negatif, maka rumusnya menjadi konsentrasi OH negatif dikali konsentrasi OH negatif per konsentrasi BOH. Nah, sehingga rumusnya konsentrasi OH negatif kuadrat per konsentrasi BOH. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Asam kuat ada HCl atau asam klorida, HBr, asam bromida, HI, asam iodida, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya basa. Basa juga dapat dibedakan menjadi basa kuat dan basa lemah. Basa kuat sudah sama seperti basa kuat, terionisasi sempurna dalam air, alfanya sama dengan 1. Nah, sedangkan basa lemah terionisasi sebagian dalam air. Nah, untuk basa lemah, basa kuat, untuk mencari nilai konsentrasi OH negatif, kita dapat mencarinya dengan rumus valensi basa dikali konsentrasi senyawa basa. Nah, jadi untuk yang B ini adalah valensi basanya. Nah, kalau senyawa NH3 ini termasuk asam atau basa? Asam. Nah, belum serentak ya. Nah, kalau NH3 tadi belum pada tahu. Kalau senyawa CH3 COOH ini senyawa asam atau basa? Asam. Belum serentak juga. Berarti anak-anak ibu belum paham mengenai asam dan basa. Untuk menjawab ini, apakah dengan NH3 itu asam atau basa? Dan COOH itu asam atau basa? Kita akan berdiskusi. Nah, ibu akan bagi kalian jadi kelompok. Coba kalian dan ikutan satu kelompok 1, dan Cecilia dan Angel kelompok saya. Oke, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu. Ini loh, ini asam. Basa. Asam itu warnanya, ini punya asam. Itu ya. NH3 itu basa. Udah. Asam. Basa. Terkenal ini ya, asam. CH3COOH itu asam. Wah, sepertinya anak-anak ibu semangat sekali sampai mulai ribut. Nah, coba kalau kelompok 1 sudah sampai mana? Sampai sini.
Ya, di sini sudah benar, sini sudah benar. Sudah mengerti ya? Coba kelompok 2. Sudah sampai mana, Nak? Kalian sudah mengerti yang ini? Yang ini? Ada yang belum paham? Bagian mana? Sudah paham semua? Maria juga sudah paham? Sudah? Nah, oke. Karena kalian semua sudah selesai berdiskusi, nah, coba kita jawab bersama-sama nih ya. Pertama, kita tuliskan dulu reaksi untuk bisa mendapatkan apakah senyawa ini asam atau basa, senyawa ini asam atau basa. Nah, baik anak-anak, coba lihat. Ibu sudah buat di sini reaksi untuk menentukan apakah NH3 itu asam atau basa dan CH3COH itu apakah asam atau basa. Nah, tadi kan semua kelompok sudah selesai. Coba ada yang mau menyimpulkan apa yang didapat dari kelompoknya? Oh iya, silakan Ceci ya. CH3COH itu asam, NH3 itu basa. Oke. Benar ya anak-anak, NH3 itu senyawa basa dan CH3COH adalah senyawa asam. Nah, untuk membuat penamaannya, coba kelompok 1 mau maju? Coba, Maria. Terima kasih ya Maria. Nah, kita lihat dulu apa yang sudah dibuat oleh saya. Tadi kelompok 2 sudah menyimpulkan oleh NH3COH itu asam. Ya, benar. Nah, NH3 itu basa. NH3COO negatif itu basa konjugasi. NH4 positif itu asam konjugasi. Oke, sudah benar ya? Oke, tepuk tangan dulu. Saya sudah bisa menjawab soalnya. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Untuk nah, waktunya sudah selesai anak-anak. Untuk hafalannya, Maria itu hafalannya. Ya. Nanti soal dari kalian akan diperiksa. Nilainya akan disampaikan minggu depan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada yang bisa merangkum materi kita hari ini. Yang pertama teori akan bahasa artinya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Coba Maria. Menurut Archimedes, asam adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air dapat menghasilkan dia bukan. Basa adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air menghasilkan dia bukan. Ya benar. Benar ya anak-anak? Oke. Nah, untuk teori asam basa dan teori, siapa yang mau coba? Oke, silakan Intan. Asam adalah suatu spesies kimia yang dapat melakukan suatu kekuatan kepada spesies kimia yang kata lain sebagai benar proton. Basa adalah suatu spesies kimia yang dapat menerima suatu proton kepada spesies kimia yang lain atau dengan kata lain sebagai kata
Nah, nah, terima kasih. Nah, untuk teori yang ketiga, teori asal materi, siapa yang mau bilang? Silakan Cecil. Jadi, kalau minggu depan yang kita pelajari adalah indikator asal dan data. Jangan lupa ya untuk mempelajari apa itu asal dan data lagi, artian indikator, dan contoh indikator asal dan data. Oke? Nah, pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Jangan lupa untuk selalu belajar ya.